warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabarnya hari ini? Ya, sehat semua ya. Ada yang belum sarapan hari ini? Tidak ada, sudah sarapan semua ya. Apakah di antara kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ada, siapa? Marisa ya. Ada yang tahu dia kemana? Sakit. Semoga lekas sembuh dan kita bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustadzah tunjukkan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita mulai, ayo berdiri. Ke atas mengapa bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, tunjuk jari, siap berdoa. Di pagar bundar kiri berdoa, satu jari kiri gabung menjadi dua jembatan panjang, kanan dua jari kiri gabung menjadi empat, buat kamera cekrek, tiga jari kiri gabung menjadi enam, buat menara tinggi, empat jari kiri gabung menjadi delapan, buat telinga kerinci, lima jari kiri gabung menjadi 10, siap berdoa. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu teks laporan hasil observasi, masih ingat? Masih. Di pembelajaran hari ini peserta didik dapat memahami informasi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, dan akhirnya peserta didik kalian bisa mengidentifikasi ide pokok atau gagasan utama tiap paragraf. Semangat? Masih. Ayo cari tahu tentang teks laporan hasil observasi. Ya dulu. Kita masuk dan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Mari kita amati gambar berikut ini. Yang pertama, gambar apa ini? Itu adalah gambar makan. Lalu pada gambar kedua, gambar apa ini? Gambar pohon. Ada gambar ketiga, gambar apa ini? Dan tadi itu adalah gambar pakai kebun. Ada gambar keempat, gambar apa ini? Apa? Dan tadi itu adalah gambar perkotaan. Nah, nantinya apa itu teks laporan hasil observasi? Ingat? Masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Masih. Coba jawab pertanyaan di bawah itu ya. Nanti melihat seperti apa teks laporan hasil observasi kan? Nah, itu banyak sekali. Coba kita jawab. Yang Jawab.
jawab 3 pertanyaan tematik berikut ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang indeks laporan hasil observasi? Apa? Ya, ada lagi? Terus? Fakta, berapa fakta? Terus? Kemudian yang kedua, sebutkan 7 laporan hasil tes observasi Yang pernah kalian baca. Ada lagi? Semut, ada lagi? Oke, ya. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Iya, hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh penulis itu ya. Setelah teman-teman menjawab dan berbagai tematik tersebut, diharapkan teman-teman bisa lebih memahami teks laporan hasil observasi. Pada kegiatan kali ini, kita ikuti tahapan berikut ini ya. Iya, Yang pertama tahap survei atau penelaahan dan penjadwalan. Yang kedua tahap version atau bertanya. Yang ketiga adalah tahap free atau baca. Yang keempat adalah tahap desain atau pemutaran. Dan yang kelima adalah tahap review atau ulang. Mari kita ikuti tahapan yang bersama. Ayo kita tahap yang pertama yaitu survei. Pada yang kedua, tes laporan hasil observasi berdasarkan hasil sampel. Namun berbagai poin indeks tersebut mulai dari judul, topik, bentuk paragraf, dan informasinya paragraf secara sirkular. Ini kita sudah masuk di tahap awal, yaitu tahap survei. Ustazah minta kalian membaca secara sekilas saja. Tahu maksudnya sekilas ya? Iya. Secara skimming, yaitu dilihat dari judulnya apa, terus paragraf 1 tentang apa, paragraf 2 sampai paragraf terakhir. Coba. Sudah siap ya teman-teman? Ayo kita baca dan museum kampus. Novel adalah salah satu tematik kata yang terbaik. Kita membaca secara survei yang positif. Selanjutnya, ayo kita lakukan diskusi. Berkelompoklah dan kelompokkan sampai 5 lalu pada tingkat 1 sampai 5 kelompok terbentuk. Sudah siap? Oke, dalam hitungan 1 sampai 5 harus sudah terbentuk kelompok ya. 1, 2, sudah terbentuk kelompok ya. Mana kelompok 1? Kelompok 2? 3? Mana kelompok 3? Kelompok 4? 5? Kali ini teman-teman sudah berada di kelompoknya masing-masing. Kita sudah masuk pada tahap version. Ikuti langkah-langkah kita. Dosen bercerita tentang 5 pertanyaan tentang teks di dompet museum. Lalu berikutnya teman-teman berkelompok tanya kepada pelajar ini dulu. Ya, sekarang siapkan kertas atau buku aja. Satu kelompok 1. Tulis 5 pertanyaan tentang teks The Topeng Museum Angkut yang sudah kalian baca tadi. Ya, ingat? Ya, sudah kasih waktu 5 menit cukup. Silakan. Tulis 5 pertanyaan. Ingat kan? Ingat. Udah jadi. Dapat berapa? Udah selesai? Dapat 5 pertanyaan? Oh belum, baru dapat berapa? 2, 3, berapa? 3, 4. 1 menit lagi ya.
Nah, setelah kalian membuat 5 pertanyaan, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu membaca ulang. Ya, siap? Oke. Kita masuk pada tahapan C. Ikuti langkah-langkah ini. Data teks kembali diproses untuk akun secara intens dengan berbagai folder dan fitur. Namun, untuk tidak hanya diproses, tetapi juga berisi pameran dengan dari pameran tradisional dan berantik. Pameran tradisional dan berantik dalam museum ini. Silakan ditulis jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang sudah kalian buat ya, 5 pertanyaan tadi. Dijawab dulu. Apa bahan dasar pembuatan topeng? Betul. Terus, di mana letak museum? Dari mana asal alat penusuk jeruk? Kenapa memilih alat penusuk jeruk? Saat imut katanya. Dari mana asal kepala kerbau? Digunakan untuk apa kepala kerbau? Ayo kita presentasikan perwakilan tiap kelompok. Ada yang ingin lebih dulu melaporkan hasil diskusinya, hasil bacanya, pertanyaan dan jawaban dilaporkan ya. Perwakilan aja. Kelompok berapa? Satu, silakan. Di tempatnya saja, langsung berdiri begitu. Pelestarian budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 3 kelompok. Ayo, siapa dulu? Berada di Gatot Jawa Timur. Pertanyaan kedua, apa saja digambarkan di dalam betapa museum angkut? Dan betapa museum angkut dipamerkan topeng, barang antik, tumbuhan tradisional. Ada kayu, batu, logam, kain dan keramik. Pertanyaan kelima, apa benda yang paling diminati para pengunjung melihat topeng? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Apa saja yang sudah kalian dapat setelah membaca teks laporan hasil observasi? Museum yang berisikan? Iya, benda-benda antik. Apa lagi? Batik. Di paragraf 1 isinya tentang apa? Ingat? Iya, di mana letaknya. Kemudian isinya apa aja. Kalau di paragraf 2? Jenisnya. Apa saja jenisnya? Iya, berbahan dasar. Berarti bahan dasar yang dipakai itu apa gitu. Apa? Iya, kayu dan batu. Oke, terus paragraf yang ketiga isinya tentang apa? Iya, barang-barang lain selain wujudnya topeng. Apa itu? Hiasan kepala kerbau. Batik. Kalau paragraf yang terakhir, paragraf 4?
Apa sih? Iya. Kita lanjutkan ya. Hari ini kita sudah melalui beberapa tahapan membaca. Ini adalah tahapan yang terakhir, Tahapan terakhir. yaitu tahap review. Ikuti langkah-langkah ini ya. Usai melaporkan hasil diskusi secara bergiliran tiap kelompok, silakan cek kembali jawaban apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah teman-teman buat sebelumnya. Baik, sudah dicek? Apakah sudah sesuai? Sesuai belum? Sudah perlihatkan lagi teksnya? Ya, oke, balik ya. Mari kita cek. Ya. Dicek dulu antara pertanyaan dan jawaban yang sudah kalian tulis. Sudah tepat belum? Ada yang mengambil pertanyaan dari paragraf 1? Yang tadi menyebut letaknya tadi? Iya, udah kan? Sesuai? Sesuai. Ada yang mengambil pertanyaan dari paragraf 2? Ada yang salah? Tidak ada. Oh, syukurlah. Ada yang mengambil pertanyaan dari paragraf terakhir? Ada. Pokoknya ini sesuai ya tadi ya? Sesuai? Sesuai. Oke. Teman-teman, Yang sudah kamu bagaimana dapat? hasil pengecekan antara pertanyaan dan jawaban yang sudah teman-teman tuliskan? Semoga tidak ada masalah ya. Dan secara keseluruhan, teman-teman berhasil memahami teks laporan hasil observasi dengan judul Jatuh Teks Museum Angkut. Nah, apa yang sudah kamu dapat dari membaca teks Jatuh Teks Museum Angkut? Ya, dapat apa berarti? Dapat pengetahuan tentang. Iya, letaknya di mana? Di batu. Setelah itu, tulislah jawaban di lembar kerja kelompok. Nih, sudah bagikan. Tetap per orang satu nanti melengkapi yang bagian depan yang hasil baca ini tadi. Nah, terus selanjutnya teks yang berbeda di belakangnya. Yang pertama, tuliskan di lembar pertama dulu. Yang lembar kerja ada identitas bawahnya, silakan isi hari tanggal sekarang. Kemudian nama kalian dan nomor absen, maksudnya begitu. Di situ ada 3 pertanyaan. Apa pendapatmu setelah membaca teks The Topeng Museum Angkut? Isikan di tabel yang pertama, yang atas. Terus, apakah teks The Topeng Museum Angkut termasuk teks laporan hasil observasi? Berikan alasanmu. Isikan di kotak yang kedua, bawahnya. Ada yang belum paham? Jelas instruksinya? Oke, silahkan isi dulu. Udah selesai. Ada yang belum? Kesulitan tidak? Aman? Yang kegiatan 2 itu maksudnya tahu kan? Perlu saya jelasin? Ya? Iya, tuliskan ide pokoknya tiap paragraf atau informasi inti dari tiap paragraf di situ. Masih ingat dalam menemukan ide pokok? Masih. Ide pokok itu ada berapa jenis? 3. Apa saja? Induktif, campuran. Ayo, tangan 3. Yang deduktif dulu. Apa itu deduktif? Iya. Gagasan utama yang ditemukan di awal paragraf. Kalau induktif, iya, gagasan utama yang diperoleh dari akhir paragraf. Kemudian kalau campuran, iya, gagasan utama yang diperoleh dari awal dan akhir. Silahkan tuliskan ide pokok tiap paragraf dengan teks yang berjudul Sepeda Motor Indonesia. Ada berapa paragraf itu? 5. Iya, ada 5. Saya masih bingung? Ya, silakan lengkapi dulu. Kita simpulkan hari ini sudah mendapat apa saja informasi tentang
museum angkut. Apa lagi? Iya, teks laporan hasil observasi itu seperti apa? Akhirnya bisa menyimpulkan teks yang seperti apa itu? Iya, teks yang berisi tentang hasil pengamatan. Apa lagi? Termasuk teks deskripsi tidak? Iya, apa lagi? Bahasanya apa? Oke, bahasanya informatif. Apa lagi? Berupa fakta. Apa lagi? Iya, tentang pengamatan. Teks laporan hasil observasi itu sama dengan teks eksposisi tidak? Sama. Kenapa? Karena berisi tentang penjelasan secara faktual, berupa fakta, informatif, hampir seperti teks berita. Sama tidak? Sama. Kalau Ustazah mengartikan teks laporan hasil observasi itu sama dengan teks deskripsi? Sama tidak? Sama? Sama? Beda. Hanya teks laporan hasil observasi itu juga memuat tentang teks deskripsi. Teks deskripsi bagian dari teks laporan hasil observasi, begitu. Sekarang tulislah refleksi dari hasil pembelajaran hari ini. Sudah tahu yang mau dituliskan? Cukup jawab pertanyaan dengan mengisikan kolom sebelahnya ya. Nomor 1, apakah kegiatan pembelajaran berlangsung dengan baik? Tulis. Terus, apa momen paling berkesan saat proses kegiatan pembelajaran? Oke, belajar kelompok katanya. Ada lagi? Oh, presentasi. Tantangannya apa? Hah? Tantangannya percaya diri kata Hasna. Oh, tidak percaya diri. Terakhir, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Membangun kepercayaan diri sendiri ya. Ya gitu pokoknya, diisi ya 1-4. Perwakilan kelompok kumpulin ke depan ya. Baik, sebenarnya tidak percaya diri atau grogi. Oke. Udah, kumpulkan ke depan. Kenapa jawabnya iyap? Sudah semua ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum itu, kembali ke posisi semula dulu. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran teks laporan hasil observasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan. Ustazah mohon maaf. Kemudian semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.